Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pengisian terkait dengan tindak lanjut pasca observasi yang telah kita lakukan pada tahapan sebelumnya. Untuk itu, mari kita ikuti langkah-langkah ini supaya nanti dalam pengisian bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama, kita masuk ke menu Merdeka Mengajar dulu seperti ini ya. Seperti ini. Nanti kita masuk ke pengelolaan kinerja. Kemudian kita pilih di sini guru sebagai pegawai ya. Nah, di sini kalau kemarin sudah melakukan observasi di kelas, maka praktik kinerja ini persentasenya akan naik menjadi 50% ya. Coba kita klik cek praktik kinerja di sini. Nah, kemarin kita sudah melakukan observasi ya kan. Kalau di sini kebetulan indikator pilihan yang saya punya adalah keteraturan suasana kelas dengan prakteknya dilihat dari tingkat upaya membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar mengajar dengan minimal gangguan yang mengalihkan perhatian pendidik dari aktivitas belajar ya. Kemudian kalau pengen mengecek hasil observasi oleh atasan ya, di sini bisa dicek di sini rinciannya. Nah, di sini kemarin sudah dilakukan pada tanggal 19 Maret 2024 kelas 11 ya. Kemudian rubrik-rubriknya seperti ini. Nah, ini rubrik yang harus dilakukan pada saat observasi. Kemudian nah, ini persiapkan dengan matang dan semangat. Nah, kemudian kita kembali lagi ke form berikutnya, pembinaan kinerja, isi dokumen tindak lanjut. Nah, ini silakan diisi, kita klik lanjutkan. Nah, ini kemarin hasil daripada observasi saat di kelas ya. Target perilaku yang saya pilih di sini adalah guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan pendidik. Ini ternyata oleh atasan dinilai dilakukan dan efektif. Catatannya, saya melihat guru melakukan pengelompokan dan memberikan peran ke semua siswa. Sebelum belajar, guru memberikan terlebih dahulu tujuan dan pengelompokan dan memberikan arahan kepada siswa untuk berinteraksi dan berperan aktif dalam kelompok. Nah, rekomendasinya adalah mempertahankan fokus perilaku yang sudah dilakukan, merencanakan dan melakukan fokus perilaku lain, melakukan diskusi lanjut dengan rekan sejawat baik di sekolah maupun dengan guru di luar sekolah, mengikuti pelatihan yang relevan dengan pembinaan sekolah untuk mengembangkan dan ini kita klik lanjut. Nah, di sini kemarin sudah saya isi ya. Kita akan mengisi formulir diskusi tidak lanjut ya. Kemarin mungkin sudah kita lakukan atau sudah dilakukan yang namanya percakapan pasca observasi ya. Untuk itu kita akan menuangkannya refleksi terkait dengan tindak lanjut. Baik, kita akan mengisi bagaimana refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda selama observasi praktik kinerja ya. Baik, refleksinya adalah kalau yang saya lakukan kemarin ya, karena saya memilih tentang keteraturan suasana di kelas, maka di sini sudah ada panduannya. Tantangan bisa berupa salah satu kondisi berikut: kesulitan yang dihadapi, aspek praktek yang ingin Anda tingkatkan efektivitasnya, perubahan praktek agar lebih berdampak pada pelajaran. Kemudian dijelaskan aspek tantangan tersebut, setidaknya perilaku atau kejadian yang menggambarkan tantangan,
faktor yang menyebabkan tantangan tersebut, kemudian dampak dari tantangan tersebut pada pembelajaran. Ya. Oke. Ini maksimal 1000 kata ini ya, 1000 huruf. Nah ini kemudian ini karena sudah saya sing kemarin ya, komunikasi positif yang saya bangun belum bisa sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini terbukti masih ada beberapa peserta didik yang memiliki rasa kurang percaya diri. Kemudian untuk hal ini disebabkan karena kemampuan saya dalam melakukan manajemen kelas yang menciptakan suasana yang kondusif tanpa gangguan di kelas belum maksimal. Nah, ke depan saya akan lebih memastikan supaya pembelajaran di kelas bisa terlaksana secara kondusif. Nah, 3 hal ini harus tercantum di refleksi. Ya. Kemudian, apa tujuan tindak lanjut Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Nah, di sini kita sudah diberikan contoh, ya, membicarakan observasi program dengan dinas pendidikan, misalnya seperti ini. Atau bisa diisi, misalkan yang lain ya, biasa diisi yang lain. Misalkan tujuannya apa yang ingin Anda lakukan untuk menekan kualitas praktik kinerja Anda tadi. Saya tadi kan di sini belum bisa sepenuhnya membangun komunikasi positif. Maka tujuan saya adalah untuk meningkatkan komunikasi positif dengan siswa saat di pembelajaran di kelas. Nah, upaya apa yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, bisa jadi ya upayanya diantaranya bisa jadi diskusi dengan rekan sejawat atau mendiskusikan dengan kepala sekolah, misalkan ya, upaya-upayanya biar ada tindak lanjut daripada permasalahan yang kita hadapi. Atau juga bisa dengan melihat praktik baik dari rekan sejawat ya. Kapan akan Anda lakukan ya, karena ini sudah bulan Mei, maka akan saya lakukan bulan Mei ya, Mei sampai dengan Juni ya, maksimal Juni, karena ini harus kita selesaikan di bulan Juni. Dan dukungan apa yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya dalam tersebut? Nah, ini bisa kita pilih ya, sumber daya, kemudian penyediaan, akses sumber belajar melalui satuan pendidikan, izin, dan seterusnya. Kita bisa pilih salah satu ya. Nah, coba sumber daya untuk melakukan kegiatan praktek belajar. Ini ada opsi pilihan belajar diri platform Merdeka Mengajar ya. Ini bisa kita pilih salah satu, pilih minimal satu tujuan tindak lanjut berdasarkan Perdijen Ketika Nomor 2626 Tahun 2023 tentang model kompetensi guru ya. Pertanyaannya, apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Nah, ini kita pilih salah satu ya. Bisa ini, monggo ya. Bisa tiga-tiganya juga bisa, dua juga bisa. Nah, ya, kebetulan ini
saya pengen pengelolaan kelas saya untuk mencapai tujuan pelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ini kita pilih ya, mana ini yang mau kita pelajari di PMM ya. Ada 3. Kalau ini juga cara kita pilih ini juga ada 3 ya, restitusi, layanan responsif, layanan dasar. Kalau kita pilih ini ya ada 3 lagi, teori coaching, teori fasilitas, memahami pembelajaran mandiri ya. Mana yang menurut Anda bisa dilakukan ya. Ini saya mencoba untuk di pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kapan Anda akan belajar di PMM ya, Mei Juni ya, tidak ada waktu lagi. Semester ini ya tinggal 2 bulan ini. Dukungan apa? Sumber daya yang perlu saya dapatkan. Nah ini kalau sudah yakin, maka bisa disimpan di draft ya. Kalau sudah yakin, bisa dikumpulkan untuk segera dikoreksi atau tidak lanjuti pada dashboard kepala sekolah. Itu ya, nanti silahkan dicoba. Untuk formulir diskusi tindak lanjut dari observasi yang sudah kita lakukan kemarin ya, silahkan tidak lanjuti, bisa disimpan draft atau langsung dikumpulkan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan untuk kegiatan pengisian formulir diskusi tindak lanjut ya. Semoga segera diselesaikan karena ini sudah bulan Mei. Nanti akan segera melakukan tindak lanjut sesuai dengan apa yang Anda rencanakan. Dan kemudian ini ada pilihan belajar di platform Merdeka Mengajar. Ini paling tidak sudah jenengan pilih ya, 1, 2 atau 3, kemudian silahkan dilakukan dan kemudian silahkan dikumpulkan. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.